Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ayu Wahyuni, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran dengan tema desain instruksional menggunakan model pembelajaran digital storytelling. Desain instruksional. Desain instruksional adalah serangkaian proses perencanaan, analisa, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan, baik formal maupun informal yang struktur dan teratur namun fleksibel. Digital storytelling. Digital storytelling merupakan sebuah media pembelajaran modern yang mengkombinasikan keterampilan berbicara dengan fitur multimedia seperti menyisipkan gambar, suara, narasi, musik secara bersamaan sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik dan tidak membosankan, yang memberikan informasi pada topik tertentu dengan durasi waktu tertentu yang disajikan dalam format digital. Kelebihan dari digital storytelling yaitu cerita dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat anak karena anak akan senantiasa merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi cerita sehingga anak-anak terpengaruh oleh tokoh dan topik cerita. Yang kedua, dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan diawasi, rela, senang, sungkan, atau benci sehingga bergelora dalam kenikmatan story. Yang ketiga, dapat menumbuh kembangkan gaya bicara yang baik. Kekurangan digital storytelling yaitu pemahaman anak akan menjadi sulit ketika ceria itu telah terakumulasi oleh masalah lain, bersifat menolong dan dapat menjenuh anak. Ketiga, sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan desain instruksional model pembelajaran digital storytelling. Yang pertama, informasi umum. Menyusun Dewi Ayu Wahyuni, instansi SDN Negeri 4 Selong, jenjang sekolah SD, mata pelajaran Bahasa Indonesia pada fase A kelas 2 dengan materi mengenal perasaanku. Alat dan media yang dibutuhkan yaitu pertama alat laptop, LCD, dan alat tulis. Media di sini yaitu video pembelajaran yang bersumber dari YouTube. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi dengan tepat. Selanjutnya, kegiatan pendahuluan. Guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai dengan kesepakatan kelas, yaitu menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran. Kelas dilanjutkan dengan doa, dipimpin oleh salah seorang siswa. Kemudian, peserta didik diajak untuk membuat kesepakatan belajar bersama guru. Guru menyampaikan materi pembelajaran sebagai awal dalam melakukan pembelajaran, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan pertanyaan pemantik dalam mengantarkan materi. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan melakukan ice breaking. Kegiatan inti. Ajaklah peserta didik mengamati gambar di halaman ini. Tanyakan kepada peserta didik tentang jumlah anak dalam gambar dan kegiatan yang sedang mereka lakukan.
Yang ketiga, tanyakan kepada peserta didik tentang nama-nama perasaan yang terlihat pada gambar. 4. Tanyakan kepada peserta didik tentang penyebab dari perasaan yang dialami anak-anak pada gambar tersebut. Guru mendampingi peserta didik saat membaca dan menjelaskan definisi perasaan-perasaan yang terdiri dari senang, takut, sedih, marah, malu, dan bangga. Kemudian, guru menjelaskan hubungan gambar dengan materi mengenai macam-macam perasaan yang ada. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 peserta didik. Kemudian, guru membagikan LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Peserta didik dan guru menyiapkan bahan untuk membuat proyek. Guru menayangkan video digital storytelling tentang Barani di Danau Raksasa. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk menyelesaikannya. Guru membantu peserta didik memahami tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Peserta didik menganalisis petunjuk dalam LKPD, kemudian diberikan contoh dan dikerjakan secara kelompok pada LKPD tersebut. Guru memonitoring peserta didik dalam mengerjakan proyek untuk melihat keaktifan peserta didik dalam mengerjakan tugas. Kemudian, guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan. Setelah menyelesaikan tugas, peserta didik melaporkan hasil proyek dengan menunjukkan kepada guru. Setelah itu, peserta didik mempresentasikan proyek di depan kelas secara bergantian. Guru membuat video atau merekam untuk masing-masing kelompok yang sedang bercerita di depan kelas untuk diunggah di media sosial. Peserta didik dari kelompok lain menanggapi hasil dari teman kelompoknya. Kelompok yang melakukan presentasi akan mendapatkan penguatan dari guru. Setelah kegiatan presentasi, peserta didik dan guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian, peserta didik akan mendapatkan apresiasi dan feedback dari guru terhadap hasil proyeknya. Setelah itu, guru menjelaskan kembali materi terkait hasil kerja kelompok yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, kegiatan penutup. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Guru menyampaikan kesimpulan, setelah itu melakukan refleksi sebelum menutup kegiatan dengan pertanyaan terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian, guru memberikan soal evaluasi dari materi yang telah dipelajari. Setelah itu, guru mengucapkan salam penutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.